Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku, terutama siswa kelas 12 yang saya ajari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebaran data, di mana penyebaran data ini ada 4 ya. Yang pertama ada kuartil. Untuk mencari kuartil sama dengan TB, tepi bawah kuartil ditambah I/4 dari N-nya itu banyaknya data dikurangi FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum dibagi dengan F kalikan dengan F itu frekuensi medianya. Frekuensi kuartilnya dikalikan dengan panjang interval. Kemudian ada simpangan rataan. Simpangan rataan ini diperoleh dari sigma dari F kali nilai mutlak dari XI dikurangi rataan per sigma FI. Terakhir, untuk ragam sama dengan sigma dari FI kali XI dikurangi rataan kuadrat dibagi dengan sigma FI. Terakhir, simpangan baku. Simpangan baku ini didapat dari nilai atau akar dari ragam atau varians. Jadi seperti itu. Tapi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang simpangan rataan. Simpangan rataan dalam berupa data tunggal dan data berkelompok. Jadi kalau kita mencari simpangan rataan pada data tunggal, yang pertama langkah-langkahnya menentukan rataan. Kemudian langkah yang kedua membuat kolom nilai mutlak SI dikurangi rataan dan FI kali nilai mutlak SI dikurangi rataan pada tabel dan menghitungnya. Kemudian yang terakhir yaitu kita menggunakan rumus dari simpangan rataan yaitu nilai mutlak sigma dari FI dikalikan nilai mutlak SI dikurangi rataan per sigma FI. Itu langkah-langkah dari simpangan rataan untuk data tunggal. Kita lanjutkan lagi berupa contoh. Nah, perhatikan data tunggal berikut. Jadi data tunggal ini nilai ulangan harian matematika kelas 12 TKJ. Jadi 67, 77, 76 dan seterusnya. Ini data nilai ulangan harian kelas 12 TKJ. Dari nilai ulangan harian ini nanti diminta untuk menghitung simpangan rataannya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita ikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, kita tentukan rataan dari data tersebut, dari data tunggal tersebut. Jadi untuk menentukan rataan dari data, kita cari jumlahnya semuanya ya, jumlahnya data. Caranya 66 ini kita kalikan 1 dengan hasilnya 66, 67 kalikan 1, 67 dan seterusnya. Kemudian kita cari jumlahnya dari FI kali XI ini ya. Jadi 66 tambah 67 ditambah 68 sampai ditambah dengan 83. Hasilnya 2936. Kemudian kita bagikan dengan 40. Hasilnya 73,4. Jadi hasil dari rataan data tadi yaitu 73,4. Kemudian langkah yang kedua, kita buat kolom nilai mutlak SI dikurangi rataan. Jadi caranya tadi kita ketahui bahwa rataannya adalah 73,4. Jadi kita hitung nilai mutlak dari XI dikurangi rataan. XI-nya 66, kita kurangi 73,4, kemudian kita mutlakkan. Hasilnya 7,4. Dan begitu seterusnya ya. Jadi 67 dikurangi 73,4, kita mutlakkan hasilnya 6,4. 68 dikurangi 73,4, kita mutlakkan hasilnya 5,4. Dan begitu seterusnya. Kemudian kita cari
FI dikalikan dengan nilai mutlak XI dikurangi rataan. Jadi FI-nya itu 1, kita kalikan 7,4, hasilnya 7,4. Kemudian 1 kita kalikan 6,4, hasilnya 6,4. Dan begitu seterusnya. 3 kalikan 2,4, hasilnya 7,2. Setelah itu kita cari jumlahnya. Jumlahnya dari apa? Jumlahnya dari FI kalikan dengan nilai mutlak SI dikurangi rataan. Jadi ini kita jumlahkan semua menghasilkan 102. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai simpangan rataan itu dengan rumus. Nah, jadi kita masukkan nilai yang tadi ke dalam rumus simpangan rataan. Jadi hasil dari sigma FI kali nilai mutlak dari XI dikurangi rataan dibagi dengan sigma FI sama dengan nilai sigma dari FI kali sigma nilai mutlak dari XI dikurangi rataan itu hasilnya 102 dibagi dengan sigma FI. Sigma FI-nya 40. Jadi menghasilkan 2,55. Jadi 2,55 ini hasil dari simpangan rataan dari data tunggal yang tadi. Ya. Nah, berikutnya. Nah, untuk mencari simpangan rataan pada data berkelompok, langkah-langkahnya sama dengan simpangan rataan pada data tunggal tadi ya. Yang pertama, langkah pertama menentukan rataan. Kemudian langkah yang kedua, membuat kolom XI, nilai mutlak dari XI dikurangi rataan, dan FI kali XI dikurangi rataan. Dan kita hitung itu hasilnya. Kemudian yang langkah ketiga, kita gunakan rumus dari simpangan rataan. Jadi rumusnya sama, langkah-langkahnya sama dengan simpangan rataan pada data tunggal tadi. Oke, kita langsung ke contoh. Jadi di sini ada tabel frekuensi, distribusi frekuensi, 141 sampai 145 sebanyak 2, 146 sampai 150 sebanyak 4, dan dari tabel ini kita hitung simpangan rataannya. Bagaimana caranya? Ya, caranya kita ikuti langkah-langkah yang tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, menentukan rataan. Jadi, jangan sampai lupa untuk menentukan rataan pada data berkelompok, yaitu yang pertama kalian harus menentukan SI-nya atau nilai tengahnya per kelas interval, setiap kelas interval. Jadi 141 sampai 145, nilai tengahnya berapa? 143. 146 sampai 150, nilai tengahnya berapa? 148. Jadi ini merupakan nilai tengah dari kelas intervalnya. 166 sampai 170, nilai tengahnya 168. Kemudian kita cari FI kali XI. 2 kali 243, 286. 4 kali 148 sama dengan 592. Dan begitu seterusnya. Kemudian kita jumlahkan semua dari hasil FI dikalikan XI ini. Menghasilkan 6.300. Sehingga rataannya didapatkan 6.300 dibagi 40. Dari 6.300 dibagi 40 menghasilkan 157,5. Itu rataan dari tabel distribusi frekuensi ini ya. Kemudian langkah yang kedua, membuat kolom nilai mutlak dari XI dikurangi rataan dan frekuensi kali XI dikurangi rataan. Kemudian kita hitung. Nah, kita ketahui bahwa rataannya sudah kita hitung memperoleh 157,5. Kemudian kita cari nilai mutlak dari XI dikurangi rataan. XI-nya 143. Kita kurangi dengan 157,5. Kemudian kita mutlakkan menghasilkan 14,5. 148 dikurangi 157,5. Kita mutlakkan hasilnya 9,5. Dan begitu seterusnya. Jadi kolom ini hasil dari nilai mutlak SI dikurangi rataan.
Setelah itu baru kita cari FI dikalikan nilai mutlak SI dikurangi rataan. FI-nya berapa? 2. 2 kita kalikan 14,5, menghasilkan 29. 4 kita kalikan 9,5, hasilnya 38. 8 kita kalikan dengan 4,5, hasilnya 36. Dan begitu seterusnya. Setelah itu kita hitung atau kita jumlahkan FI kali nilai mutlak SI dikurangi rataan ini. Menghasilkan 260 jumlahnya. Langkah terakhir yaitu kita gunakan rumus dari simpangan rataan. Pada ini ya, ini simpangan rataan sama dengan sigma dari FI kali SI dikurangi rataan per sigma dari FI. Sama dengan hasilnya tadi 260. Hasilnya dari 260 kita bagi dengan 40. Sehingga menghasilkan 5,15. Jadi nilai simpangan rataan dari data tersebut adalah 5,15. Nah, begitu ya penjelasan dari saya bagaimana cara menghitung simpangan rataan pada data tunggal dan juga pada data berkelompok. Berikutnya nanti akan saya upload juga bagaimana cara menghitung simpangan rataan data tunggal dan data berkelompok ini kalau kita gunakan atau kita menggunakan Microsoft Excel. Ya, sekian dulu dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa kalian dapat memahaminya dengan mudah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.